Ketika cinta menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, perbedaan apapun tak akan menjadi penghalang untuk hal itu. Hanya ketulusan yang akan mampu bertahan dengan semua cobaan. Nah, para pecinta film, kali ini aku bakalan ceritakan film tentang seorang gadis sederhana yang mengejar cinta seorang pria yang kaya dan juga memiliki kepintaran di atas rata-rata. Apakah gadis tersebut bisa menggapai cintanya? Let's get started. Here it is, Fall in Love, A First Kiss. Bermula dengan seorang gadis yang berada di sekolahnya. Ia bernama Xiangqin. Karena pelajaran segera dimulai, ia pun bergegas untuk masuk dan tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria. Hingga mereka tak sengaja... Pria itu bernama Zishu, siswa kelas A terbaik dengan IQ 200 dan menjadi pria idola di SMA-nya. Karena ketampanan dan kepintarannya yang sangat berbeda dari siswa lain, semua gadis mengejar cintanya dan termasuk Xiangqin yang sangat terpesona dengan ketampanan Zishu. Namun Xiangqin hanya siswa kelas F yang merupakan kelas dengan IQ terendah. Demi tidak mendapat gangguan, ruang kelas A memiliki keamanan tingkat tinggi yang hanya IQ tinggi yang bisa masuk. Semua siswa melihat pidato Zishu yang mengenalkan seorang anak kecil bernama Nana yang pernah ia selamatkan sebelumnya. Semua siswa lain pun memuji kebaikan Zishu dengan anak tersebut. Di sana Xiangqin melihat Zishu memiliki teman dekat bernama Xiaohui. Karena itu ia pun merasa cemburu. Saat itu datang seorang pria bernama Ajin dengan dua temannya. Ajin seorang yang ahli masak dan sangat mencintai Xiangqin. Ia selalu mengejar cinta Xiangqin dengan membawakan masakan spesial untuknya. Ia ingin mengajak Xiangqin menikah karena sebentar lagi mereka akan lulus dan tak ada kesempatan lagi untuk mengungkapkannya jika menundanya. Mendengar hal itu, Xiangqin langsung mendapat ide untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Zishu. Walaupun sebelumnya ia harus mengganggu guru kelasnya agar bisa menemui Zishu. Untungnya pintu kelas A saat itu terbuka, sehingga Xiangqin bisa masuk dan menemui Zishu. Setelah mengungkapkan perasaannya, Zishu menjawabnya dengan perkataan bahwa itu mustahil. Xiangqin pun merasa sedih, dan semua siswa lain langsung mengabadikan momen ditolaknya Xiangqin hingga menjadi trending. Ayahnya menghubunginya yang saat itu Xiangqin tepat berada di sampingnya. Ternyata rumah sederhana mereka hanya sewaan dan tanggal bayarnya telah sampai. Masalah terjadi di mana rumah sederhana tersebut hancur begitu saja hingga masuk dalam berita di TV. Saat di sekolah, Ajin langsung mengadakan pengumpulan dana untuk membantu Xiangqin yang telah kehilangan tempat tinggalnya. Di sana Xiangqin merasa sangat malu. Dan saat Zishu lewat, ia malah mengatakan bahwa ayahnya menyewa dengan harga murah, sehingga kejadian itu kesalahan ayahnya Xiangqin. Dan hal itu membuat Xiangqin bersedih lagi. Ia pun mengatakan bahwa ayahnya telah bersusah payah membiayainya agar bisa tetap sekolah. Setelah itu Xiangqin dan ayahnya harus mencari tempat tinggal baru. Untungnya asisten teman lama ayahnya Xiangqin datang untuk menjemput. Ternyata teman lama ayahnya Xiangqin melihat berita bahwa mereka membutuhkan tempat tinggal. Dan saat bertemu, di sini terlihat bahwa istri teman ayahnya Xiangqin sangat menyukai perilaku Xiangqin. Ia ingin dijodohkan dengan anaknya, namun Xiangqin menolak dan mengatakan bahwa ia telah menyukai seseorang di sekolahnya. Tanpa ia sadari bahwa ia sebenarnya ingin dijodohkan dengan Zishu. Karena sebelumnya Xiangqin ditolak Zishu, ia pun mencoba untuk menghilangkan semua perasaannya. Namun ia tak sanggup karena Zishu terasa sulit untuk dilupakan. Tiba-tiba Zishu muncul
dan melihat tingkah aneh Xiangqin dengan gambarnya. Di sana Zishu melihat semua bukti betapa cintanya Xiangqin terhadapnya, dan semua itu membuat Xiangqin merasa gelisah. Saat ingin ke sekolah, ibunya Zishu sengaja membuat Xiangqin ikut Zishu dengan naik sepeda. Mau tak mau Zishu memboncengnya. Xiangqin merasa sangat senang dengan hal itu, hingga ia ingin memeluk Zishu, namun tiba-tiba Zishu malah berhenti. Ia mengatakan kepada Xiangqin untuk bersikap tidak kenal saat di sekolah, dan ia ingin keluarganya tidak tahu bahwa Xiangqin pernah menyatakan cinta kepadanya, dan tidak ingin semua siswa lain tahu bahwa mereka tinggal satu rumah. Xiangqin hanya bisa bersedih dengan sikap Zishu yang sangat cuek terhadapnya. Saat itu ada siswa lain yang mendekati Xiangqin, bernama Rose. Dia temannya Xiaohui yang rela 3 tahun tidak lulus demi bisa melihat Zishu bahagia. Ia ingin Xiangqin tidak mengejar cinta Zishu, karena ia ingin Zishu hanya untuk Xiaohui. Xiangqin pun mencoba melawannya bersama temannya, namun Rose ternyata memiliki banyak pengikut dengan tinggi badan yang sangat ideal. Xiangqin mendapat pesan bahwa Zishu ingin bertemu dengannya. Ia pun sangat senang dan langsung pergi menemuinya. Di sini Xiangqin agak jual mahal dikit, karena sebelumnya Zishu ingin bersikap tidak kenal dengannya di sekolah, tapi malah ngajakin bertemu. Ternyata Xiangqin mendapat video dari ibunya Zishu yang saat itu memakai pakaian cewek dengan tingkah yang sangat berlawanan dengan kebiasaannya. Zishu ingin Xiangqin menghapus video tersebut. Tapi Xiangqin mendapat ide, ia ingin Zishu mengajarinya pelajaran sekolah agar nilainya bisa masuk dalam 100 teratas. Kalau Zishu menolak, maka video tersebut akan Xiangqin sebarkan. Mau tak mau ia harus mau. Di sini Zishu melihat semua isi buku Xiangqin hanya dicoret-coret tentang perasaan Xiangqin terhadapnya. Hari demi hari Xiangqin semakin giat belajar. Tanpa disadari di sana mereka semakin dekat, dan Xiangqin semakin pintar. Zishu selalu mengajari Xiangqin hingga ia kelelahan dan tertidur. Xiangqin pun mendekatinya dan memandang wajah Zishu, yang tanpa sadar ia juga tertidur. Saat itu ibunya Zishu masuk dan melihat Zishu dan Xiangqin yang tertidur dan terlihat sangat romantis. Ibunya pun langsung mengabadikan hal tersebut. Setelah itu ujian telah dimulai. Dengan santainya Xiangqin menjawab semua soalnya. Usaha Zishu mengajarinya tidak sia-sia, karena Xiangqin berhasil masuk peringkat 100 teratas. Ia mendapat peringkat 100. Kini ujian olahraga akan diadakan. Di sini persaingan terjadi antara Ajin dari kelas F dengan Zishu dari kelas A. Di sana ibunya Zishu juga hadir di samping Rose untuk menyemangati anaknya. Karena merasa sama-sama menyemangati Zishu, Rose memasukkan ibunya Zishu dalam grup online sekolah. Melihat Xiangqin didekati oleh Ajin, ibunya Zishu langsung mengambil keputusan untuk membagikan foto kemesraan Zishu dengan Xiangqin sebelumnya. Semua penggemar Zishu merasa itu hanyalah editan saja. Dan saat lomba lari estafet, Xiangqin merasa ia sedang mengejar Zishu yang malah membuatnya terjatuh. Dan kemenangan pun didapat oleh kelas A. Setelah itu Zishu langsung menyerahkan pakaiannya kepada Xiangqin. Ia ingin Xiangqin mencucikan pakaiannya. Ia sengaja melakukan itu agar semua siswa mengira bahwa Xiangqin hanya sering membantunya saja. Tapi hal itu malah membuat Ajin marah dan ingin menyerang Zishu. Di sini pertengkaran hampir terjadi, namun Xiangqin menghentikan hal itu. Salah satu siswa kelas A memperlihatkan kejadian saat Xiangqin menyatakan cinta kepada Zishu sebelumnya yang ditolak. Hal itu membuat Xiangqin benar-benar malu. Ia pun membalasnya dengan menyebarkan video kekonyolan Zishu yang sebelumnya ia miliki. Hal itu benar-benar membuat Zishu marah dan membawa Xiangqin pergi. Setelah itu Xiangqin menjelaskan bahwa ia menyesal menyukai Zishu dan ingin mencari pria lain. Karena perhatiannya selama ini hanya dianggap lelucon oleh Zishu. Namun Zishu menjawab, apakah Xiangqin akan mampu dengan hal itu? Tiba-tiba Zishu malah memberikan sentuhan hangat.
Setelah itu Xiangqin bertemu ibunya Zishu dan ingin ia menjaga masa depan Zishu. Karena selama ini Zishu menjadi orang yang sangat pintar dan memiliki banyak penggemar, dan ayahnya ingin Zishu meneruskan perusahaan keluarganya. Namun ibunya tak pernah melihat Zishu bahagia. Hanya saat kehadiran Xiangqin, ibunya Zishu merasa bahwa Zishu sedikit berbeda dan merasakan kebahagiaan. Karena itu Xiangqin akan menjaga masa depan Zishu, dan ia membuat makanan harapan dan jimat keberuntungan karena Zishu akan menjalani ujian agar bisa masuk ke universitas tinggi. Xiangqin rela begadang semalaman demi membuatkan jimat keberuntungan tersebut. Tapi masalahnya, jimat itu malah membuat Zishu sial dan tidak bisa mengikuti ujian awal tersebut karena makanan harapan yang dibuat Xiangqin membuatnya sakit perut. Di sana Xiangqin merasa pusing karena tidak tidur semalaman. Hal tak terduga terjadi, di mana Xiangqin ditabrak oleh sebuah motor. Zishu yang melihat hal itu langsung menyelamatkannya. Saat kembali ke rumah, Xiangqin melihat pertengkaran Zishu dengan ayahnya tentang perusahaan keluarga mereka, di mana Zishu tidak ingin menjadi penerus perusahaan tersebut dan ingin memilih jalannya sendiri untuk menjadi dokter. Xiangqin merasa bersalah karena telah membuat Zishu gagal dalam ujiannya. Di sini terlihat ayahnya Zishu seperti sedang sakit. Xiangqin mencari keberadaan Zishu yang pergi karena pertengkaran sebelumnya. Xiangqin merasa sangat sedih karena mengira Zishu telah tiada. Ternyata Zishu berada di belakangnya. Di sini Zishu mengungkapkan karena dengan hadirnya Xiangqin, ia bisa menemukan tujuan hidupnya sendiri, walaupun harus melawan kehendak keluarganya. Siang harinya, Zishu akan pergi dan saat itu terlihat ayahnya masih marah terhadapnya. Tapi saat di mobil, terlihat bahwa ayahnya masih peduli dengan Zishu. Waktu terus berlalu, kini Xiangqin sudah menjadi mahasiswa bersama temannya dan mereka bertemu dengan Ajin yang bekerja menjadi koki di kantin kampusnya. Dan saat makan-makan, Xiangqin mendapat kabar keberadaan Zishu dan langsung pergi menemuinya. Terlihat bahwa Zishu sudah menjadi dokter hewan di sana. Demi bisa masuk, Xiangqin membawa seekor hewan kecil dan mengatakan bahwa hewannya sakit. Padahal itu hanyalah modus belaka. Xiangqin menanyakan kabar Zishu, namun Zishu tidak menjawabnya dan malah marah karena Xiangqin menghalangi antrian selanjutnya. Tapi sebelum Xiangqin pergi, Zishu mengatakan agar Xiangqin menjaga hewan peliharaannya dan juga menjaga dirinya. Itu bukti bahwa Zishu masih peduli dengan Xiangqin. Tapi saat pulang, Xiangqin malah melihat Zishu yang tinggal berdua dengan Shahui, dan mereka melewati malam itu di sebuah kamar. Hal itu membuat Xiangqin benar-benar cemburu. Keesokan harinya Xiangqin mengajak Ajin untuk mengikuti Zishu yang saat itu berdua dengan Shahui. Melihat kemesraan Zishu dengan Shahui, Xiangqin benar-benar merasa cemburu dan tak sengaja membuat Ajin menyentuh alat penyiram kebun di sana. Hal itu malah membuat Zishu semakin romantis dengan Shahui, dan Xiangqin hanya bisa marah-marah dengan Ajin yang tanpa mereka sadari Zishu mengetahuinya. Ia tahu bahwa Xiangqin sengaja mengikutinya. Mereka di sana malah saling adu mesra yang sebenarnya sudah jelas bahwa cinta Xiangqin terhadap Zishu benar-benar dalam. Setelah itu tanpa sengaja, Ajin malah naik ojek dengan Shahui, dan Xiangqin tertinggal bersama Zishu. Karena itu, Zishu mengajak Xiangqin pergi ke tempat yang ingin ia kunjungi. Mereka naik perahu kecil di sebuah danau, dan terlihat sangat romantis. Di sana Zishu menceritakan tentang kebersamaannya dengan Shahui sebelumnya. Ternyata mereka hanya memikirkan tentang masalah perusahaan ayahnya Zishu yang ingin bekerja sama dengan perusahaan ayahnya Shahui. Ia menolak menjadi penerus dan ingin menjadi dokter. Mendengar hal itu, Xiangqin langsung berpikiran untuk menjadi perawatnya. Zishu pun tertawa mendengarnya. Setelah itu, Xiangqin menanyakan apakah mereka sepasang kekasih karena berduaan di danau itu. Zishu menceritakan legenda danau tersebut yang apabila membawa seorang kekasih, maka mereka akan putus. Xiangqin langsung kaget dan malah membuat mereka terjatuh. Setelah itu mereka harus menginap di hotel karena tidak ada tumpangan untuk pulang. Dan setelah mandi, Xiangqin merayu manja kepada Zishu. Ia ingin Zishu mendekat karena Xiangqin takut akibat lampunya mati. Tapi Zishu hanya memperbaiki lampunya saja. Terpaksa Xiangqin hanya berpura obok-obok saja. Setelah itu Xiangqin pergi keluar untuk mencari makanan.
dan Xiangqin juga ikut keluar mencarinya. Tapi sepertinya ada sesuatu yang mengikuti Xiangqin. Ia pun langsung lari dengan cepat tanpa menghiraukan hujan yang dilewatinya. Setelah bertemu dengan Zishu, ternyata yang mengikuti Xiangqin hanyalah bayangan 3 ekor kucing saja. Melihat Xiangqin yang kedinginan, Zishu pun langsung memberikannya kehangatan. Dan saat tidur, Xiangqin malah bangun dan menatap wajah Zishu. Ia mengatakan jika ia tidak bisa memiliki Zishu, Xiangqin berharap agar Zishu bisa mencari perempuan lain yang lebih baik darinya. Diam-diam Zishu mendengar hal itu. Setelah Xiangqin tidur, Zishu langsung menggenggam tangan Xiangqin. Pagi hari, tiba-tiba Zishu langsung memberikan... apakah itu cuma mimpi indah Xiangqin? Mereka mendapat kabar ayahnya Zishu masuk rumah sakit. Ternyata benar bahwa sebelumnya ayahnya Zishu memiliki penyakit. Dan karena hal itu, untuk sementara Zishu yang akan mengelola perusahaannya. Dan ia akan bekerja sama dengan perusahaan Shahui. Siang dan malam Zishu bekerja hingga sakit-sakitan dan hanya Xiangqin yang peduli dengannya. Namun semua itu masih tidak dihargai Zishu. Setelah itu, ayahnya Xiangqin mengajak Xiangqin mencari tempat tinggal baru. Karena sudah terlalu lama menginap di rumah Zishu. Walaupun bersedih, mau tak mau Xiangqin akan pergi dan ia menemui Zishu sebelum kepergiannya. Di sini Xiangqin selalu memberikan perhatiannya kepada Zishu dan ia menanyakan hubungannya dengan Shahui. Zishu mengatakan bahwa ia akan menikah dengan Shahui. Hal itu demi perusahaan ayahnya bisa bekerja sama dengan perusahaan Shahui. Xiangqin benar-benar kehilangan arah tujuan hidupnya dan ia benar-benar merasa sedih. Ia pun akan pergi dan meninggalkan keluarga Zishu. Waktu demi waktu berlalu, Xiangqin sedang menjalani tugas kuliahnya untuk menjadi perawat. Namun sepertinya ia tidak cocok dengan profesi tersebut. Setelah itu, terungkap bahwa Xiangqin masih peduli dengan kabar Zishu. Walaupun kabarnya selalu membuat ia cemburu. Ia mendapat kabar bahwa Zishu akan mengadakan pidato di sekolah SMA-nya dulu. Xiangqin pura-pura tak ingin ke sana, namun kakinya terus melangkah dan membawanya bertemu lagi dengan Zishu. Di sini Xiangqin berpura-pura untuk berkeliling saja, tidak ada maksud untuk menemui Zishu. Tapi Zishu tahu bahwa Xiangqin sengaja ke sana untuk menemuinya. Ternyata semua kabar Zishu selama ini ditujukan hanya untuk Xiangqin, bukan Shahui. Zishu menceritakan perubahan dirinya sebelum dan sesudah bertemu dengan Xiangqin. Karena hal itu, Zishu mengajak Xiangqin untuk menikah agar mereka selalu bersama. Walaupun awalnya sedikit jual mahal, tetap saja Xiangqin menerimanya. Dan mereka pun cerita kembali di saat mereka tertidur saat belajar. Di sana Zishu membuka surat pernyataan cinta Xiangqin sebelumnya. Dan surat tersebut menceritakan kisah mereka berdua yang ujungnya menjadi sepasang kekasih. Film pun berakhir. Don't forget to subscribe and see you next time.